Halo para pencinta sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama saya di kanal ini, tempat kita mengupas tuntas semua berita terpanas dari dunia si kulit bundar. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dan mungkin sedikit menyayat hati bagi kita semua. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 dan pernyataan tanggung jawab dari sang pelatih, Patrick Kluivert. 31. Seperti yang kita tahu, mimpi besar kita untuk melihat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026 harus terkubur. Langkah Timnas Garuda terhenti di ronde keempat kualifikasi zona Asia setelah menelan 2 kekalahan pahit. Kita harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dan takluk 0-1 dari Irak. Tentu saja, hasil ini meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi jutaan supporter di seluruh penjuru tanah air. Pasca kegagalan ini, sorotan tajam langsung mengarah kepada sang juru taktik, legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Kekecewaan para penggemar pun tumpah ruah di dunia maya. Media sosial, khususnya Twitter, dibanjiri dengan tagar Kluivert out. Ini adalah bentuk luapan emosi yang bisa kita pahami. Karena ekspektasi yang kita gantungkan di pundak timnas dan pelatihnya begitu tinggi. Menambah panas situasi, muncul kabar bahwa Patrick Kluivert beserta seluruh staf kepelatihannya yang juga berasal dari Belanda tidak ikut kembali ke Indonesia setelah pertandingan melawan Irak. Mereka dilaporkan langsung terbang ke negara asal mereka, negeri kincir angin. Hal ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di benak kita semua. Apakah ini akhir dari era Kluivert bersama Timnas Garuda? Namun, di tengah segala ketidakpastian dan kekecewaan, Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara. Melalui sebuah unggahan di akun media sosial resminya pada Senin malam, 13 Oktober tahun 2025, Kluivert mencurahkan isi hatinya dan secara jantan mengambil tanggung jawab penuh atas hasil yang diraih timnas. Dalam unggahan tersebut, Kluivert menulis, "Dear Indonesia, saya merasakan kepedihan dan kekecewaan yang sama seperti Anda." Kalimat pembuka ini seolah ingin menyentuh hati kita semua, menunjukkan bahwa ia juga merasakan sakit yang sama. Ia mengakui bahwa kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak adalah pelajaran yang sangat pahit. Namun di sisi lain, ini juga menjadi pengingat betapa tingginya mimpi yang ingin kita raih bersama. Secara satria, Kluivert menyatakan, "Sebagai pelatih kepala, saya bertanggung jawab penuh." Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Di saat banyak pihak mungkin akan saling menyalahkan, sang pelatih utama maju ke depan dan mengakui bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Ini menunjukkan karakter dan profesionalisme yang tinggi. Kluivert juga menegaskan bahwa seluruh tim telah memberikan segalanya. Kami telah memberikan segalanya dengan sepenuh hati, disiplin, dan persatuan, tulisnya. Ia menggambarkan bagaimana setiap hari para pemain dan staf bekerja keras untuk terus berkembang, belajar dari kesalahan, dan berjuang untuk membawa nama Indonesia dengan penuh rasa bangga. Meskipun target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, tidak tercapai. Kluivert melihat ada sisi positif yang bisa diambil. Menurutnya, tim ini telah menetapkan sebuah standar baru yang bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Ia menyoroti usahanya yang tak kenal lelah untuk menyatukan para pemain, baik yang berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadi satu kesatuan keluarga yang solid. Dukungan dari stafnya yang disebutnya selalu berdiri dengan satu hati dan satu suara juga menjadi poin penting dalam pernyataannya. Kluivert seolah ingin kita semua melihat gambaran yang lebih besar. Ia menganggap kegagalan ini bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebuah bagian dari perjalanan panjang yang harus dilalui. Ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih panjang untuk tim, untuk bangsa, dan untuk semua orang yang percaya pada sepak bola Indonesia, ungkapnya. Pesan ini sangat kuat. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati itu membutuhkan proses dan waktu. Tidak ada yang instan dalam membangun sebuah tim yang hebat. Dia menutup pesannya dengan nada optimis. Dan apa yang telah kita bangun bersama akan terus berkembang melampaui hari ini. Kluivert percaya bahwa fondasi yang telah ia dan timnya letakkan akan menjadi cikal bakal kekuatan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Unggahan Kluivert ini langsung mendapat respons masif dari netizen. Hanya dalam waktu 1 jam, unggahan tersebut sudah mendapatkan hampir 50.000 likes di Instagram. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari kekecewaan, masih banyak masyarakat yang mengapresiasi keterbukaan dan sikap tanggung jawab yang ditunjukkannya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian. Kluivert memilih untuk menutup kolom komentar pada unggahannya tersebut. Mungkin ini adalah cara baginya untuk menyampaikan pesan tanpa harus terjebak dalam perdebatan panjang yang mungkin akan semakin memanaskan suasana. Jadi teman-teman,
Bagaimana pendapat kalian? Di satu sisi, kita kecewa berat karena mimpi Piala Dunia kembali tertunda. Tagar Kluivert adalah cerminan dari rasa frustrasi itu. Namun, di sisi lain, kita melihat seorang pelatih yang dengan besar hati mengakui tanggung jawabnya dan mencoba memberikan pandangan positif untuk masa depan. Apakah pernyataan Kluivert ini cukup untuk meredakan kekecewaan para supporter? Apakah ini pertanda bahwa ia akan tetap melanjutkan proyeknya bersama timnas Indonesia? Atau ini adalah sebuah salam perpisahan? Masa depan Patrick Kluivert bersama timnas Garuda memang masih menjadi tanda tanya besar. Kita harus menunggu keputusan resmi dari PSSI. Apapun yang terjadi nanti, kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Membangun timnas yang tangguh adalah kerja kolektif. Dukungan kita sebagai supporter, dalam suka maupun duka, adalah energi yang sangat penting bagi para pemain di lapangan. Mari kita terus kawal perjalanan timnas Indonesia. Semoga kegagalan kali ini benar-benar menjadi fondasi untuk lompatan yang lebih tinggi di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan konstruktif. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sepak bola tanah air dan dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.